Saya ingin menyemangati Anda malam ini. Saya ingin mendorong Anda untuk memahami hal ini. Kami kaum evangelis bertemu dengan Donald Trump sebelum pemilihan pertamanya. Dia meminta kami untuk memenangkan kursi kepresidenan untuknya. Kami memberikan dua syarat kepadanya. Dukung nilai-nilai kami dan dukung Israel. Dan Donald Trump telah melampaui kedua harapan tersebut. Saya ingin mendorong Anda, jangan meremehkannya. Jangan meremehkannya. Saya bisa memberitahu Anda ini. Kita akan merayakan ulang tahun ke-250 Israel Amerika dalam waktu dekat. Namun 3.682 tahun sebelum ulang tahun itu, Israel lahir. Dan saya tidak khawatir tentang masa depan, karena Israel punya senjata rahasia. Itu disebut Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya membaca di kitab Zaharia pagi ini, di situ tertulis, ketika semua bangsa datang melawan Yerusalem dan mencoba memindahkannya, mereka akan melukai diri mereka sendiri. Jadi saya bisa memberitahu Anda hal ini. Masa depan cerah untuk negara Israel. Karena ada Tuhan yang tidak pernah terlelap atau tidur. Pesan yang diminta untuk saya sampaikan adalah tentang keunikan hubungan Zionis Kristen. Sebagian besar orang Kristen yang mengaku beriman di dunia ini bukanlah Zionis. Namun sebagian besar Zionis di dunia ini justru adalah orang Kristen, bukan Yahudi. Kita berjumlah 750 juta. Kita mungkin tidak selalu sepakat dalam semua isu politik. Tapi kita sepakat tentang perjanjian itu. Kita semua sepakat. Aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Dan mengutuk mereka yang mengutukmu. Dan aku bisa memberitahumu ini. Kami memiliki kantor di Gedung Putih. Dan itu dipimpin oleh seorang pendukung evangelis yang sangat kuat omong-omong. Dan kami, kaum evangelis, semuanya pro-Israel. Kami semua adalah pendukung kuat Israel. Jadi masa depan itu tidak suram dan kelam. Saya bisa pastikan itu. Saya yakin akan hal itu. Kamu tahu, beberapa jam yang lalu, ada sebuah acara di Gunung Herzl untuk Yoni Netanyahu. Dan itu tampak seperti sebuah tragedi yang mengerikan. Dan dalam banyak hal, itu memang sebuah tragedi yang mengerikan kematian Yoni. Namun pada tanggal 30 Juni 1980, saya bertemu dengan Menachem Begin. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa kamu datang? Dan saya mengulangi pertanyaannya. Lalu dia berbicara selama 10 menit. Lalu dia berkata lagi, kenapa kamu datang? Dan saya mengulangi pertanyaannya. Lalu dia berbicara selama 10 menit lagi. Lalu dia berkata, saya akan bertanya padamu sekali lagi. Jangan ulangi pertanyaannya. Saya bilang, saya tidak tahu. Kamu tidak tahu kenapa kamu datang? Tidak, saya tidak tahu. Apakah kamu tahu sesuatu? Saya bilang, saya tahu bahwa Tuhan mengutus saya. Dia bilang, dia mengutusmu, tapi dia tidak memberitahumu alasannya. No, don't mean to do it. Dia tidak memberitahuku alasannya. Dia berbalik kepada seorang sekretaris, Kadisai, jabat tangannya. Kamu akhirnya menemukan seorang pria jujur. Dia percaya Tuhan mengutusnya untuk bertemu dengan Perdana Menteri. Dan dia tidak tahu alasannya. Baik, tolong bantu aku. Kalau Tuhan memberitahumu alasannya, kembali dan beritahu aku. Pada tanggal 4 Juli, aku membaca kisah Yoni Netanyahu. Itu adalah peringatan hari kematiannya. Dan aku merasa harus menghibur keluarganya. Jadi aku pergi ke rumah Ben Zion. Aku berkata, Pak, Anda tidak mengenal saya tidak ingin mengganggu Anda.
Saya hanya ingin menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas putra Anda, sang pejuang, pahlawan besar itu. Siapa kamu? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Masuklah dan minum teh. Saya masuk dan minum teh. Dan saya bertemu dengan seorang pemuda di sana. Kamu bisa melihatnya. Dia berusia 28 tahun. Dia sedang kesakitan parah, sangat menderita. Seperti penderitaan yang sedang dialami Israel saat ini. Dia merasakan sakit itu. Dan saya berkata, bolehkah saya mendoakanmu? Dan saya pun berdoa seperti ini. Yonatan mencintai Daud. Kamu mencintai Yonatan. Dari abu keputusasaanmu akan muncul kekuatan dari Tuhan. Dan kamu akan menjadi Perdana Menteri Israel. Tidak, aku tidak bisa bilang ayahnya mengatakan sesuatu yang baik. Ayahnya berbicara dengan lantang dan berkata, aku membiarkan orang bodoh masuk ke rumah. Tapi bukan orang bodoh biasa, ini adalah orang bodoh sejati. Saya kembali ke Menachem Begin pada tanggal 5 Juli pukul 3.30. Dan saya berkata, saya bertemu dengan Perdana Menteri kemarin. Tidak katanya. Kamu bertemu denganku pada tanggal 30 Juni. Saya bilang, bukan Anda, itu Benjamin Netanyahu. Dia dipilih oleh Tuhan, dia akan menjadi Perdana Menteri Israel. Apakah Anda akan memberinya pekerjaan di pemerintahan? Dan dia melakukannya. Jadi saya bisa memberitahumu ini. Kamu memiliki seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Tuhan. Dan kamu memiliki sebuah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang akan menghentikan rencana Tuhan untuk bangsa ini. Tidak ada. Iran tidak akan berhasil melakukannya. Saya bisa katakan kepada Anda, kita akan menghadapi pemilu tengah masa jabatan. Dan itu akan menjadi pemilu yang sangat berat. Dan kita harus memenangkan pemilu paruh waktu itu. Dan ini pendapat saya. Semua orang sudah menyampaikan pendapat mereka. Menurut pendapat saya, para cendekiawan besar Iran akan bertemu dengan pengusaha dan negosiator hebat. Dan dia akan mempermainkan mereka. Dia akan mempermainkan mereka selama 60 hari dan 60 hari lebih lagi. Lalu saya percaya setelah pemilu paruh waktu dimenangkan, Amerika akan mengalami dan merayakan tahun baru. Dan kita selalu mengadakan perayaan besar saat tahun baru. Dan dia juga akan mengadakan perayaan besar di Iran. Tuhan masih bertahta di atas tahtanya. Dan tidak ada kepanikan di sorga. Saya sudah cukup lama hidup di negeri ini untuk melihat pertempuran yang sangat besar. Ketika saya datang ke sini, mereka dulu traktor-traktor itu biasa mengeruk pasir hanya untuk mencari satu jejak kaki. Ngomong-ngomong, mereka sedang menampilkan gambar Shimon Peres. Dia adalah ketua saya. Dan Shimon Peres dan saya, ketika saya pergi, ketika saya memintanya untuk menjadi ketua saya, timnya tidak begitu terkesan. Mereka bilang tidak, dia seorang kahanis. Tapi Shimon Peres menyukai saya dan dia setuju. Dan dia dan saya bersama Paus. Dan itu bukan Paus, itu George Bush. Dia dan saya bersama Paus. Dan malam itu saat makan malam, Ayala ada di sana. Dia ada di sini. Dia menatap saya dan berkata, Mike, semua orang bertanya pada saya, kenapa? Kenapa saya bilang, ya. Karena kamu ingin membangun persahabatan, sahabat Sion. Dan dia berkata, tapi Mike, saya menemukan sesuatu tentang kamu yang sebelumnya saya tidak tahu. Ya, kamu dibesarkan oleh ayah Kristen, tapi ibumu adalah seorang Yahudi. Dan dia menamakanmu sesuai nama kakeknya, Rabbi Michael Katznelson, yang dibakar sampai mati di sinagoganya bersama 2.000 orang Yahudi. Tapi kamu tidak tahu ini, Mike. Kamu tidak tahu siapa Rabbi pemimpin nyanyian di sinagoga itu. Dia adalah kakekku. Dia adalah guru Talmud dan kakekku. Dan dia berkata, bagaimana mungkin kamu dan aku bisa menjadi seperti keluarga?
Sampai aku sadar bahwa kita berdua punya akar yang sama di sinagoga kayu di Visnevet, Belarus. Kabar baiknya adalah Tuhan yang menulis naskah ini dan Dia yang akan menentukan akhirnya. Apa yang kamu lakukan sangat penting. Saya sangat terhormat dan senang dengan kepemimpinan Alex atas organisasi kalian. Dan saya ingin mendorong teman-teman saya yang luar biasa, Zionis Kristen, untuk menjadi bagian dari ini. Ini luar biasa. Tuhan memberkati kalian semua.